Kenalkan, nama saya Aulia Salsabila dengan NIM 22121083 dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas PAI 2C, Fakultas Tarbiyah dan Kekurangan. Di sini saya akan menjelaskan salah satu hadis dari kitab Al-Mawaid Al-Syuriyah pada hadis ketiga yang berjudul Ar-Ruju'u ilallah, kembali kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Ruju'u ilallah, kembali kepada Allah. An Anas ibni Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha yanzuru ila wajhi syaikhu sabahan wa masa'an. Sesungguhnya Allah Ta'ala melihat wajah orang yang tua di pagi hari dan sore hari. Wa yaqulu, dan Allah berfirman, Ya abdi, wahai hambaku, qad kabura sanataka, telah tua usiamu, wa raqa'a jaldaka, dan sudah keriput kulitmu, wa raqa'a azimaka, tulangmu telah rapuh, waqtaraba ajlaka, ajalmu telah dekat, wahana qad wa maka ilayya, sudah waktunya kamu menemaniku, ilayya fastahni min saibatika an adzabika finnar, maka merasa malulah kamu kepadaku karena aku malu menyiksamu di neraka karena ubat. Wahukia, dan diceritakan, anna Aliyan radhiyallahu anhu, bahwasanya Ali radhiyallahu anhu kana yadhabu ila jama'ah lis-salatil fajri musri'an. Ketika Ali radhiyallahu anhu pergi berjalan cepat untuk menunaikan salat berjamaah subuh, falaqiya syaikhan fit tariq. Di tengah-tengah jalan, ia melihat orang yang sudah tua, yamsi qadamahu ala sakinati wal waqari fi saliki tariq, yang berjalan pelan dan tenang di depannya. Wa ma mara Ali radhiyallahu anhu takriman lahu aziman li saibatihi. Ali radhiyallahu anhu tidak mau mendahulunya dan memuliakannya, serta mengagungkan orang tua itu karena ubannya. Hatta hana waktu tulu'i syamsi falamma nada syaikhu ila babil masjid. Ali sabar menanti hingga waktu terbit matahari akan menjulang. Ketika orang tua itu telah sampai di pintu masjid, falam yadkhul masjidah, ia tidak masuk ke dalam masjid. Fa'alima Ali radhiyallahu ta'ala anhu, maka Ali pun mengetahuinya, annahu kana min Nasara, karena ia berasal dari Nasrani. Fadaqala al-masjid, maka Ali segera masuk ke masjid. Fawajada Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam fir ruku'i fatular ruku' miqdarar ruku'aini. Ia melihat Rasulullah sedang ruku, kemudian Rasulullah memperlamakan rukunya seukuran ruku melakukan 2 ruku, hatta arkahu Ali radhiyallahu ta'ala anhu, sampai Ali mendapati rukunya. Falamma faragha min salatihi qala ya Rasulullah, ketika Ali selesai dari sholatnya, ia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, lima tawalta ruku, mengapa engkau memperpanjang rukumu, fi hadis shalah, di dalam sholat, ma kunta taf'alu mithla hadha, tidaklah engkau melakukannya seperti itu. Faqala Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, Rasulullah pun menjawab, 5 raka'tu, qultu subhana rabbiyal azimi
kama kana uridi wa aradtu an arfa'a rasi ja'a Jibril alaihissalam. Ketika aku ruku dan membaca Subhana Rabbiyal Azimi sebagaimana bacaan rukuku, kemudian aku bangun dari ruku, maka tiba-tiba malaikat Jibril datang dan meletakkan sayapnya wada'a janahahu ala zuhrihi, dan meletakkan sayapnya di punggungku. Wa akhadhani tawilan, dan aku pun menahan lamanya ketika ruku tersebut. Falamma raqa'a janahahu wa rafa'at rasi, dan setelah malaikat Jibril mengangkat sayapnya, aku pun mengangkat kepalaku. Faqalu, kemudian orang-orang bertanya, lima fa'alu hakadha, mengapa engkau memperlama ruku? Faqala, Rasulullah menjawab, ma'alastuhu anzalika fahadara Jibril alaihissalam. Aku tidak menanyakan kenapa Jibril tentang ia menahanku ketika aku ruku. Waqala, ia pun berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, inna aliyan, sesungguhnya Ali, kana yasta'jilu li jama'ah, bergegas untuk sholat berjamaah. Falakiya saykun nasoriyan fitarik, akan tetapi ia bertemu dengan seorang orang tua yang sudah tua, Nasrani, dari kaum Nasrani, di jalan. Walam ya'lam aliyan, dan Ali pun tidak mengetahuinya, annahu nasrani, karena ia Nasrani, orang tua itu Nasrani, Ali pun tidak mengetahuinya. Wa akramahu li ajli saibatihi, dan ia menghormatinya karena ubannya. Wa ma taqaddama anhu wa hafiza haqquhu, sedangkan ia sendiri tidak mau mendahuluinya dan memuliakan orang tua itu karena ubannya. Fa amarani Allah Ta'ala, maka Allah memerintahkanku, an akhuduka fir ruku, untuk menahanmu ketika dalam ruku, hatta yudaraku Ali sholatul fajri, sampai Ali mendapati rukunya dalam sholat subuh. Hada laisa bi'aibi, ini bukanlah hal yang aneh. Wal ajbul bil ujbi, yang aneh daripada yang aneh, annallaha ta'ala amara Mikail alaihissalam, bahwasanya Allah memerintahkan malaikat Mikail ayyakhudha syamsa bijananihi hatta la tadla'a samsi tawilan li ajli Ali radhiyallahu anhu. Allah memerintahkan malaikat Mikail untuk menahan matahari agar tidak terbit terlebih dahulu demi Ali. Wa qala hadhihi darajatu li hurmati syaikhu faniya ma annahu kana nasraniyan. Nah, dari cerita di atas menunjukkan betapa tingginya derajat ataupun keutamaan memuliakan orang yang sudah tua. Padahal orang tua itu adalah orang Nasrani. Hikayatul ukhra, dan dalam cerita yang lain, lama korubat wafatu Ustadz Abu Mansur lama turidi, menjelang masa-masa kewafatan guru Abu Mansur al-Maturidi rahmatullah ta'ala anhu. Wa kana yawma idhi ibna thamaniya sanah, ia berusia 80 tahun. Famaradu syaikhu, ketika itu gurunya sedang sakit. Fa amara Abu Mansur, maka ia menyuruh Abu Mansur ayat luba abdan bimithli sinan, untuk mencari seorang budak yang sama usianya seperti gurunya. Wa yastarihu wa yaqtaqahu anhu, untuk memerdekakan
budak tersebut. Fatalaba Abu Mansur, maka Abu Mansur pun mencari budak tersebut. Fama wajada mislah hadal abdu, di manakah aku bisa mendapati budak di atas umur, bagaimana aku bisa mendapatkan budak dengan umur 80 tahun. Faqalu, maka ia berkata, kaifa tujidu abdan ibnu thamaniya sana, bagaimana bisa aku mendapatkan budak yang berusia 80 tahun. Wa huwa yabqa ala rik, yang masih dalam perbudakan. Walam ya'tif, farja'u Abu Mansur rahmatullahu ta'ala, yang belum dimerdekakan. Dan ia pun kembali kepada gurunya tersebut. Fa'akhbarahu an maqalatin nas, dan ia memberitahu atas perkataan orang-orang yang tadi muridnya tersebut tanyakan. Falamma sami'a ustadu hadza maqala wada'a ra'suhu ala turabi. Kemudian ketika mendengar penjelasan dari Abu Mansur tersebut, gurunya meletakkan kepala di atas tanah atau bersujud dan bermunajat kepada Allah. Wa najahu ila rabbi, dan bermunajat kepada Allah. Wa qala, dan ia berkata, Ilahi, wahai Tuhanku, inna makhluqa la tahmil karamahu idza balaghahu abdahu thamaniya sanah. Sesungguhnya budak yang telah berusia 80 tahun tidak ada kecuali ia sudah dimerdekakan. Bi anna yabqa 'ala rik bal ya'taqahu fa annahu balagta thamaniya sanah. Bagaimana jika engkau memerdekakan aku dari api neraka? Fa kaifa la taqani minnar, bagaimana jika engkau memerdekakanku dari api neraka ini? Wa anta karimun, sesungguhnya engkau adalah orang maha mulia. Wa jawadu, maha dermawan. Azimun, yang maha agung. Ghafurun, yang maha pemberi ampun. Wa syukurun, dan maha pemberi syukur. Fa'ataqullahu ta'ala bihusni mujabatihi. Akhirnya Allah pun memerdekakan sang guru dan mereka karena kebaikan munajatnya. Nah, dari kesimpulan ini bisa kita simpulkan ada beberapa kategori orang tua. Yang pertama, orang tua yang telah melahirkan kita. Karena pada dasarnya, balik lagi, ibu. Ibu itu sekolah pertama bagi anaknya. Yang kedua, itu guru. Guru yang mengajarkan kita bagaimana cara bersikap, cara bersosialisasi, dan cara mengajarkan kita hal-hal yang baru di sekolah. Nah, dari cerita yang pertama tuh dapat kita ambil kesimpulannya bahwa betapa tingginya derajat atau keutamaan memuliakan orang yang sudah tua, padahal orang tua itu adalah seorang Nasrani. Jadi kita tuh harus bisa untuk menghargai, menghormati mana yang lebih tua dari kita, harus bisa mengatur caranya berkomunikasi, bertata krama dan sopan santun, karena adab itu lebih tinggi dari ilmu. Oke? Jadi selanjutnya saya akan membahas tentang maf'ul ma'. Berdasarkan kitab Al-Jurumiyah, pengertian isim mausuf atau kata benda yang dinasobkan dan terletak sesudah wawu maupun namun tidak bermakna kata sambung dan melainkan bersama atau kebersamaan. Oleh karena itu seringkali disebut dengan wawu ma'iyah. Nah, berdasarkan yang ada di nazom, yaitu seperti wal ismul mansubul ladhi yudhkaru
libayani min fu'ila ma'mul fi'lu. Isim nasab yang disebutkan untuk menjelaskan orang yang menyertai terlaksananya pekerjaan. Lalu bagaimana cara membedakan antara waw ma'iyah maupun waw athof? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, berdasarkan dari segi harokat. Kalau waw athof biasanya mengikuti lafadz sebelumnya. Apabila lafadz sebelumnya itu harokatnya dhamma maupun fathah, maka setelahnya harus dhammah maupun fathah juga. Berbeda dengan waw ma'iyah yang sesuai dengan nadham di atas, yang harus mengikuti harokat nasabnya. Yang kedua, dari segi makna, waw ma'iyah bermakna bersama, sedangkan waw athof bermakna dan syarat ketentuannya itu ada 3. Yang pertama, isim harus berupa fadilah atau bentuk, bukan pokok kalimat. Tidak bisa dianggap waw ma'iyah apabila terdapat isim di belakang wawnya yang posisinya sebagai bagian dari pokok kalimat tersebut. Contohnya, istaroka Sa'idun wa Khalilun, yang artinya Sa'id dan Khalil sedang berserikat. Jadi apabila dimaknai dengan kata dan, tidak bisa menjadi waw ma'iyah. Karena apa? Karena itu artinya tidak logis dan bisa dikatakan tidak bisa menjadi kalimat yang sempurna. Yang kedua, sebelum waw ma'iyah terdapat jumlah. Bisa disebut waw ma'iyah sebagai waw apabila sudah ada susunan kalimat sebelumnya. Contohnya, ja'al amiru wal jaisu, ja'al amiru wal jaisa. Raja datang bersama dengan prajuritnya. Nah, kata itu bersama, dan di sebelum waw ma'iyah itu tidak ada kalimat lainnya. Jadi itu disebut waw ma'iyah dan harokatnya itu fathah wal jaisa, dan itu termasuk susunan yang logis. Yang ketiga, waw setelah kalimat sempurna harus memakai makna. Jadi di syarat yang ketiga ini kita tuh harus bisa membedakan, harus sudah bisa membedakan mana yang mempunyai arti makna dan arti yang mempunyai makna bersama. Jadi keduanya itu maupun waw ma'iyah maupun waw athof itu sama aja, tapi cara membedakannya itu kita tuh harus memperbanyak kosakata agar kita tahu yang ini nih pakainya dan yang ini tuh pakainya berkata bersama gitu. Jadi sekian pembahasan sedikit maf'ul mah dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya sendiri masih dalam proses pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.